Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Marnia Hayati Prasetyo dari kelas 5B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas tentang organ manusia. Organ dan fungsinya. Yang pertama, ada kelenjar ludah atau biasa kita sebut air liur. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan. Jadi kelenjar air ludah ini menghasilkan enzim atau air liur agar bisa memecah makanan yang ada di dalam mulut. Yang kedua adalah lidah. Fungsi dari lidah adalah membantu berkomunikasi dan mengecap rasa. Yang ketiga ada epiglotis. Epiglotis yang ini ya teman-teman. Sebelum dia ini teman-teman. Fungsi dari epiglotis adalah mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan teman-teman. Tapi jika fungsi dari epiglotis ini terganggu akan menyebabkan tersedak ya teman-teman. Setelah dari mulut dikunyah sama gigi kita, makanan kita akan ke esofagus. Yang keempat adalah esofagus. Esofagus berfungsi membawa makanan yang sudah dihaluskan menuju ke lambung. Jadi fungsi dari esofagus adalah membawa makanan yang sudah dikunyah dari mulut menuju ke dalam lambung, teman-teman. Kemudian setelah esofagus yang kelima ada hati. Ini teman-teman hati. Ini teman-teman hati. Fungsi dari hati adalah menghasilkan cairan empedu untuk pencernaan. Jadi tanpa cairan empedu ini mungkin kita tidak bisa mencerna makanan ya teman-teman. Setelah hati ada lambung. Dari esofagus makanan kita akan menuju ke lambung. Fungsi lambung adalah mengolah makanan. Jadi setelah dari mulut turun ke esofagus, dia akan ke lambung. Lalu lambung kita akan mengeluarkan asam yang kemudian akan mengolah makanan kita. Setelah lambung ada yang namanya kantong empedu. Kantong empedu itu apa dan fungsinya itu apa? Kantong empedu itu seperti ini teman-teman. Dia kecil seperti ini. Dan fungsinya itu untuk membantu proses pencernaan. Jadi membantu proses pencernaan makanan yang ada di dalam. Coba teman-teman. Oh, salah teman-teman. Jadi fungsi dari kantong empedu adalah membantu mencerna lemak teman-teman. Jadi lemak di dalam tubuh kita itu terlalu susah jika dicerna seperti biasa tanpa kantong empedu dan akan susah untuk bergabung dengan air yang ada dalam tubuh kita teman-teman. Jadi kita membutuhkan kantong empedu agar kantong empedu bisa mencerna lemak dan lemak itu bisa dicampur dengan kadar air yang ada dalam tubuh kita teman-teman. Setelah itu ada duodenium. Duodenium itu seperti ini. Dia ini tengahnya seperti ingin menuju ke usus halus teman-teman. Tapi dia ini tempat penyerapan awal dan dia belum masuk usus halus tapi dia sudah keluar dari lambung teman-teman. Setelah ada duodenium ada yang namanya pankreas. Pankreas itu fungsinya memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan yang ada di dalam perut. Jadi fungsinya adalah menghasilkan enzim agar makanan yang ada di dalam perut kita itu bisa tercerna ya teman-teman. Jadi kalau tanpa pankreas, makanan di dalam perut kita itu tidak bisa tercerna. Kemudian ada yang namanya usus halus. Usus halus berfungsi menyerap vitamin,
dan membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Jadi tanpa usus halus, makanan kita tidak akan diserap vitaminnya dan tubuh kita tidak akan diserap cairannya. Jadi percuma makan makanan vitamin tinggi nggak ada usus halus, sama aja. Jadi nggak akan diserap vitaminnya dan tubuh akan kekurangan vitamin. Sangat berbahaya ya teman-teman jika tubuh kekurangan vitamin. Yang kedua, kemudian setelah usus halus akan menuju usus besar. Fungsi dari usus besar adalah menyerap vitamin dan cairan yang masih tersisa di dalam makanan sebelum membentuk feses. Dan setelah menyerap cairan atau vitamin yang masih ada di dalam makanan, akan terjadi pembusukan di dalam sini teman-teman yang dibantu bakteri coli, yaitu bakteri baik yang akan membantu makanan kita membusuk teman-teman. Kemudian ada rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan feses sebelum dia keluar melalui anus teman-teman. Jadi setelah ditampung di rektum, feses kita akan keluar melalui anus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.